Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini kita news update aja nih, yang ringan-ringan ya. Berita soal Manchester United karena hari ini cukup lumayan ini beritanya cukup rame, terutama soal calon manajer, termasuk juga calon manajer interim dari Manchester United ya. Langsung aja mulai dari kabar yang diberitakan oleh thenationalnews.com. Ini kebetulan yang menulis kalau tidak salah, ya betul, Andy Mitten mengabarkan kalau Rudy Garcia ini sudah diinterview oleh Manchester United untuk posisi interim manager. Jadi caretaker interim manager ini sebenarnya intinya sama-sama ya, sama-sama manajer sementara, bukan permanen. Terus yang membedakan apa nih? Ada dua. Nomor satu adalah periodenya, biasanya lebih pendek. Lalu yang kedua, wewenangnya. Wewenangnya tuh biasanya wewenangnya terbatas. Dalam hari ini, contohnya begini ya. Ini kan Belanda nih. Belanda ini punya Perdana Menteri dan juga kabinetnya. Tapi statusnya semua Perdana Menterinya dan juga menteri-menterinya ini interim. Ya mereka tetap bisa menjalankan tugas sehari-hari, mengatur negara, menjalankan negara, cuman kebijakan-kebijakannya ini kebijakan-kebijakan yang terbatas, tidak boleh dalam jangka waktu yang terlalu panjang begitu ya. Nah, sama juga nih. Uh, Sepertinya dibatasi juga dalam sisi transfer karena biasanya sih kalau interim itu tidak leluasa ya dalam melakukan kegiatan di bursa transfer. Nah, Rudy Garcia sendiri nih sosok yang menurut gua cukup cukup apa ya? Cukup menarik karena dia punya pengalaman internasional cukup bagus. Dia tentu saja sebagai seorang Perancis dia pernah melatih Lyon ketika mengalahkan Manchester City di Champions League tahun 2020. Lalu dia juga pernah melatih AS Roma. Di Lyon dia sempat balik lagi ke Lyon sebentar ya, dia sempat bekerja sama dengan Memphis Depay di mana dia yang membantu Memphis Depay ini setelah sempat flop atau sempat turun ya ketika di Manchester United, lalu dibangkitkan lagi sehingga sekarang bermain seperti yang kita ketahui nih. Dan dia juga cukup fasih berbahasa Perancis, berbahasa Inggris, berbahasa Spanyol, berbahasa Italia. Jadi ya dia punya pengalaman internasional yang cukup cukup bagus sih kalau gue pikir ya. Cuman ya dia juga suka sepak bola menyerang. Ini gue coba rangkum sedikit ya soal tulisan ini karena menurut gue cukup menarik juga. Jadi dia suka sepak bola menyerang. Cuman kalau menurut gue dengan amatiran, dia juga seorang yang punya karakter. Karakternya dia ini terlihat betul. Nah, cuman menurut gue ada satu sih kelemahan dari seorang Rudy Garcia adalah dia belum pernah menjadi atau menangani tim sebesar Manchester United. Itu aja sih, karena kan tentu saja berbeda ya, dan juga ya kompetisi Liga Inggris, di mana tentu saja kompetisi Liga Inggris ini berbeda dengan Ligue 1, berbeda dengan Serie A. Oke, langsung ke ke berita lain. Ini ada di berita dari Twitter kalau Jamie Carragher mocks Ferdinand after last night win. Wah, Jamie Carragher mengejek Rio Ferdinand, setelah kemenangan atas Villarreal tadi malam ya. Dia nge-tweet, langsung aja gue artikan ya. Manchester United mungkin tidak berterima kasih kepada saya, but get the contract output in notable and tapi segera kontrak dia. Let him write whenever terserah dia mau menulis angka berapapun, kontrak dia. Carrick's at the wheel, man. Nah, ini kurang lebih mengejek Jamie Carragher. Sudah mengejek Rio Ferdinand karena ini kan dulu itu ketika Manchester United menang ya, menyingkirkan kalau tidak salah PSG, Rio Ferdinand juga nge-tweet atau berpendapat di media kurang lebih sama dengan Ole Gunnar Solskjaer. Cuma menurut gue berbeda sih, pada saat itu Ole Gunnar dia sempat membawa Manchester United sekian pertandingan berturut-turut menang ya kalau tidak salah. Ada kabar lagi nih mengenai interim lagi ya. Wah,
ada kabar kalau Manchester United juga melakukan interview atau pendekatan dengan seorang Valverde, mantan manajer dari Barcelona. Wow, Ernesto Valverde ini menarik ya. Kita belum pernah nih kalau tidak salah dilatih sama orang atau dimanajeri sama seorang dari Spanyol. Karir Valverde sendiri di Barcelona ini kan ya dia di sana 3 tahun dari 2017 sampai dengan 2020 dan sempat memenangi gelar La Liga ya di sana. Copa del Rey juga iya di Barcelona. Artinya gelar domestik dia dia sempat persembahkan ke Barcelona. Di tim-tim lain ya dia pernah membawa Espanyol runner up UEFA Cup dan lain-lain ya. Menurut gue yang menarik dari Valverde tentu saja dia sudah pernah melatih tim sebesar Barcelona. Menurut gue ini sangat punya nilai lebih lah. Karena walaupun sukses di tim sepak bola, kalau ini ringan amatiran ala gue ya. Ini kalau kita ngomong secara general aja, tapi kalau timnya itu belum tim besar, biasanya akan jadi pertimbangan. Kenapa? Karena environment-nya atau lingkungannya itu kan berbeda, tim pressure-nya juga beda, media menyorotinya bagaimana, fanatiknya, fansnya juga beda, disorot sama fans sendiri juga beda. Dan pernah melatih Barcelona dan sukses memberikan gelar di Barcelona, menurut gue nih sisi positif dari seorang Valverde ya. Cuman menurut gue ya ini dikabarkan John Murtough bahkan yang memimpin langsung pencarian dari manajer interim ini, dan Valverde dikabarkan menjadi salah satu kandidatnya. Wow, menarik. Kabar lainnya, Schmeichel backs Fantastic Bruce. Wah, ini lagi nih Peter Schmeichel memberikan dukungan ya untuk Steve Bruce untuk menjadi manajer interim dari Manchester United. Well, gue berusaha agak objektif di sini nih, gue berusaha dengan amatiran ala gue, tapi tetap subjektifnya gue. Begini, Steve Bruce memang sosok dia tidak pernah melatih tim besar, betul. Cuman ada 2 hal sih menurut gue yang dia patut dipertimbangkan ya. Karena satu, dia salah satu mantan pemain, kapten atau mungkin legenda dari Manchester United. Artinya dia tahu nih tentang filosofi Manchester United seperti apa. Lalu nomor 2, tentu saja dia paham betul khatam ya tentang sepak bola Inggris. Dia tahu culture-nya, dia tahu medianya, dia tahu fansnya Liga Inggris seperti apa ya. Cuman kelemahannya tentu saja dia belum pernah menangani tim sebesar Manchester United. Dan apa yang terjadi terakhir di Newcastle, kalau ringan amatiran ala gue, pendapat gue sendiri, ini sudah menunjukkan bagaimana seorang Steve Bruce ini menangani tekanan ya. Karena kan dia pada saat itu terima tekanan cukup besar, apapun alasan dari tekanan itu, tapi cara dia bereaksi pada saat itu ya, dia lebih curhat ke media dan lain-lain. Akhirnya ya dia selesai di Newcastle. Menurut gue tuh jadi poin minus ya kalau dengan amatiran ala gue. Di samping juga kalau kemampuan taktikal, tentu saja kemampuan dia membawa beberapa tim promosi, membawa beberapa tim bertahan, tentunya dia punya dasar taktikal strategi. Tapi itu tadi, untuk tim-tim sekelas yang promosi ataupun juga bertahan supaya tidak degradasi. Tapi bagaimana dengan tim yang mengejar gelar juara, mengejar papan atas, ini kan ya tentu saja berbeda ya keadaannya. Kabar ini, Kieran Trippier menurut The Mirror ini diincar oleh Newcastle. Walaupun dia ini diakui sebagai target utama dari Manchester United. Sementara Atletico Madrid ini tidak goyah, tetap bersikukuh di angka 30 juta untuk pemain yang berusia 31 tahun ini. Menurut gue sih ya mahal ya. Ada kabar apa lagi ini? Wow, ini nih kabar dari Harry Redknapp, mantan pelatih dari Tottenham Hotspur, kurang lebih menyampaikan atau berpendapat kalau
Pochettino kalau ditawari posisi di Manchester United sepertinya tidak akan menolak ya. Pochettino punya 5 tahun yang cukup bagus di Tottenham, tapi dia tidak menang trofi. Walaupun dia ini seseorang manajer yang bagus. Tapi dia yakin kalau seperti orang lain juga ya, bahwa untuk menjadi manajer dari Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia, banyak orang yang ingin menjadi manajer dari Manchester United. Termasuk juga menurut Harry Redknapp ini seorang Pochettino. Pochettino cukup lama juga ya ternyata ya, 5 tahun di Tottenham. Ada kabar lagi ini dari, hariannya apa nih? Masih tidak disebutkan ya di Manchester Evening News, ini berarti mungkin dari Manchester Evening News sendiri nih mengabarkan kalau ini berita yang menurut gue bener nggak bener ya. Mauricio Pochettino kalau jadi manajer di Manchester United, maka orang yang pertama yang akan ditarik yaitu adalah seorang Kieran Trippier. Pernah bekerja sama di Tottenham ya. Dan Kieran Trippier ini disebut sebagai sosok yang mampu memberi saingan, daya saing terhadap posisi bek kanan yang selama ini ditempatin oleh Aaron Wan-Bissaka, yang penampilannya musim ini tidak sebagus musim-musim sebelumnya. Gua setuju dan gua memang berpendapat sama persis. Maksud gua begini sama persisnya ya, gua menilai Aaron Wan-Bissaka ini terlalu nyaman di posisinya. Dia butuh pesaing. Sekarang ini kalau dia tampil buruk, ya hampir pasti dia akan selalu bermain karena pelatih masih menganggap Diogo Dalot itu masih ada gap ya kemampuan dari kalau dibandingkan dengan seorang Aaron Wan-Bissaka. Oke, berita lainnya, gua nggak mau kesana. Ya, ini ada kabar soal bagaimana hubungan antara Luke Shaw dan Mauricio Pochettino, karena kan mereka sempat bekerja sama nih ya, satu jadi manajer, satu jadi pemain waktu masih di Southampton. Kurang lebih kalau gua rangkum nih apa yang dikatakan oleh Luke Shaw, kurang lebih dia sangat menikmati ya bermain di bawah naungan dari Pochettino. Bahkan dia sendiri berpendapat bahwa apa yang diraih Pochettino di Southampton ini sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, tapi akhirnya dia bisa membuat itu menjadi mungkin. I do hope that I can play for him again one day. Dia pingin bermain lagi untuk Pochettino satu hari nanti. Ada kabar dari Erik ten Hag untuk Erik ten Hag mania. Ini Fabrizio Romano ya. Dia mengabarkan bahwa di dalam press conference atau konferensi pers, Erik ten Hag mengatakan Man United interest, ketertarikan dari Manchester United, saya sibuk dengan Ajax. Saya tidak ada yang mengontak saya dan saya bisa mengkonfirmasi ini. Saya ingin memenangkan gelar-gelar di sini. Jadi Erik ten Hag mengatakan dia tidak ada yang menghubungi dan dia masih ingin untuk di Ajax, yang selalu gue bilang, dan ini masuk akal ya karena dia sangat nyaman dengan apa yang ada di Ajax, baik itu dari sisi bawah, staff, pemain maupun atas ya, Director of Football, hubungan bagus dengan CEO-nya, dalam hal ini adalah seorang Mark Overmars dan Edwin van der Sar. Oh, ada kabar ini kalau penawaran pertama dari Manchester United kepada seorang Pochettino ini ditolak kabarnya ya. Ini dikabarkan oleh Manchester Evening News. Tapi gue yakin sih Pochettino ini masih menjadi satu kandidat kuat dari manajemen Manchester United, karena seperti yang dikabarkan sebenarnya Pochettino inilah yang disiapkan untuk menggantikan Jose Mourinho. Cuman pada saat itu Ole Gunnar mampu memperlihatkan membawa hasil yang cukup bagus sehingga akhirnya ditawari kontrak permanen. Berita lain, ini juga lagi Ralf Rangnick dikabarkan Manchester United berminat untuk merekrut Rangnick menjadi interim manager. Jadi ada calon lagi ya. Jadi kalau gua rangkum sekarang ini, so far ada Ernesto Valverde, ada Rudi Garcia, sekarang ada seorang Ralf Rangnick juga ya yang menjadi kandidat sebagai interim manager, plus seorang Michael Carrick juga kan tidak bisa
keluarkan dari bursa interim manager. Ralf Rangnick, ya gue sudah pernah bahas di video gue sebelumnya. Dia sudah lama tidak melatih. Sempat sukses 10 tahunan yang lalu ya ketika di Schalke, lalu sempat berkecimpung di dunia sepak bola tapi level director of football dan lain-lain di grupnya Red Bull kalau tidak salah. Sekarang dia ada di Rusia. Sudah cukup lama dia tidak turun gelanggang menjadi seorang manajer. Dan kalau ada yang bilang, ya nanti dia kalau sudah selesai kita dapat manajer lain, dia kan bisa dijadikan director of football atau yang lain. Ya kan kita sudah punya sekarang John Murtough ya. Dan John Murtough juga baru diangkat bulan musim panas ini kan. Jadi menurut gue ini agak complicated nih seorang Ralf Rangnick. Ada kabar apa lagi ya? Wow, ini ada kabar dari Vicases bahwasannya Manchester United ini tertarik striker Yusuf El Nesyri. Ini pemain dari Sevilla ya, 24 tahun. Striker, ya kita belum butuh striker ya saat ini. Kita lebih butuh defensive midfielder. Sebentar. Ya ini ada kabar dari lagi-lagi dari Manchester Evening News. Fred's key change under Michael Carrick could transform Man United into pressing team. Jadi Michael Carrick ini dianggap bisa mentransform seorang Fred untuk menjadi ini dia nih Manchester United menjadi pressing team, jadi tim yang mengepres lebih banyak, kurang lebih seperti itulah ya. Dan kalau gua ngeliat dari hasil tadi malam sih ya memang benar ya. 2 gol dari Manchester United, dua-duanya itu ada peran dari Fred melakukan pressing kepada pemain lawan ya. Cukup efektif, cukup berani dan menghasilkan ya. Dua-duanya menghasilkan gol. Kita lihat besok Minggu melawan Chelsea seperti apa. Oke, kabar lagi. Enrique not interested in United. Nah, ada kabar ini kalau Luis Enrique ini tidak tertarik menggantikan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Menurut gua ini masuk akal ya. Spanyol baru saja dibawa lolos dari kualifikasi ke Piala Dunia tahun depan, oke? Lalu Enrique harus melepaskan itu untuk ke Manchester United, ini kan tidak masuk akal ya menurut gue ya. Jadi ya oke. Ada apa lagi? Wah, ini masih kabar soal masalah Pochettino ya, tarik ulurnya lumayan ini. Nah, ada kabar juga ini tentang Jose Perez memberikan tanggapan tentang Brendan Rodgers. We're not even thinking, kita bahkan tidak berpikir tentang kemungkinan dia meninggalkan kita. Artinya Brendan Rodgers ya. He has shown us, dia telah memperlihatkan kita, dia sangat fokus di hal-hal yang kita bisa improve. Kita tidak berpikir tentang hal lain tentang dia, termasuk juga tentang dia. Kita sangat fokus di sini. Jadi menurut Jose Perez ini memang ya si Brendan Rodgers tidak akan ke mana-mana. Tapi again di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Ada kabar apa lagi? Wah, ini lagi. Wih. Seorang Lucien Favre. Favre ini mantan manajer atau pelatih dari Borussia Dortmund, dikabarkan juga menjadi calon interim manager ya, dikabarkan oleh Telegraph. Wah, ini calon baru lagi ya. Ya dia sih malang melintang di, kalau tidak salah di Bundesliga ya, termasuk juga kalau nggak salah di Swiss. Gue nggak yakin nggak pasti ya teman. Lucien Favre ini gue pingin tahu apakah dia juga pernah melatih di luar daerah DACH ya, artinya Deutschland, Austria dan juga Swiss, karena dia sendiri ini kan seorang Swiss ya. Ya dia lebih banyak pernah dia di Perancis bersama Nice 2 musim, tapi selebihnya dia lebih banyak di daerah DACH, Deutschland, Austria, Confederation Helvetique atau Swiss. Selebihnya nggak. Jadi menurut gue sih ini agak sedikit gue sih ringan amatiran lah, gue meragukan ya kemampuan seorang Lucien Favre. Dan ya kalau dilihat dari sisi trofi pencapaiannya ya, maksud gue ini juga ya pernah bersama Borussia Dortmund
DFL Super Cup tahun 2019, selebihnya tidak ada lagi yang lain. Kabar lagi nih, Guardiola memuji Pochettino dihubungkan dengan Manchester United ya. Dikabarkan ya Pep Guardiola mengatakan seorang Mauricio Pochettino ini sebagai top class manager. Ya gue setuju, dia memang betul sebagai salah seorang manajer top saat ini. Terbukti ya dia juga sedang melatih tim yang top juga ya, Paris Saint-Germain. Sekian dulu news update kali ini. Ada berita-berita yang menurut gue lebih banyak diisi tentang kabar calon manajer interim dari Manchester United. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.